dan dia mengambil spesialisasi doktoratnya itu tentang teologi moral di Universitas Lateran Roma. Pernah menjadi pengajar bioetika di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalaro, dan saat ini dia menjadi dosen bioetika di Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Papua. Karya-karya sosial yang selama ini dilakukan oleh pembicara kita ini mendampingi dan merawat pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di Kuskupan Maumere, Kuskupan Ende, dan juga Kuskupan Ruteng. Mari kita menyiapkan hati, juga menyiapkan pikiran kita agar kita dapat mengikuti paparan dari Pater Andi pada kesempatan ini. Pasti Pater akan memberikan banyak masukan yang inspiratif, dan juga harapannya adalah supaya kita menjadi seperti Paus Fransiskus juga, tidak hanya berbicara tentang seniman perdamaian, tetapi juga sungguh-sungguh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari dengan mengunjungi daerah-daerah yang konflik atau dengan masuk di dalam peristiwa persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Pada Pater Andi kami berikan kesempatan. Oke, selamat sore, selamat malam yang di Jakarta, selamat sore saat ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dari JMF memberikan pembicaraan pada topik ini. Yang kedua, saya minta maaf kalau mungkin presentasi saya mungkin tidak akan berkenan, tapi saya akan membuatnya sesederhana mungkin supaya mudah dipahami dan juga hal-hal yang praktis, karena saya yakin dan percaya selama beberapa hari terakhir ini dan juga pembicara sebelumnya sudah berbicara banyak tentang hal-hal yang lebih bersifat teologis, refleksi yang mendalam, dan saya membicarakan tentang hal yang praktis, tentang penghayatan dari teori-teori itu atau refleksi-refleksi. Oke, jadi saya diberikan topik hidup bakti menjadi seniman perdamaian di tengah dunia. Oke. Nah, berbicara tentang menjadi agen perdamaian atau seniman perdamaian di tengah dunia, saya selalu berpikir satu hal yang sangat penting, yaitu menyangkut apa kira-kira yang jadi tujuan akhir hidup kita, apa kira-kira yang jadi motivasi kita dalam seluruh sejarah hidup kita. Oke? Jadi saya yakin dan percaya setiap orang memiliki kerinduan akan kebahagiaan. Entah Anda sadar atau tidak, ketika Anda masuk ziarah, salah satu tujuan Anda masuk ziarah adalah karena Anda ingin bahagia. Tidak ada orang yang ingin masuk ziarah karena ingin menderita. Itu kosong. Oke? Nah, saya pun berpikir bahwa kebahagiaan yang otentik itu berakar pada perdamaian. Orang yang memiliki perasaan damai setiap hari, baik secara emosional, juga dalam hubungan dengan orang lain, dia akan merasakan kebahagiaan. Karena kalau Anda yang tidak bahagia atau tidak damai, saya rasa kebahagiaan itu akan susah dicapai. Tanya saja kepada para calon Anda, para frater atau para suster yang mungkin akan memasuki tahap evaluasi. Kadang-kadang hidup dia tidak tenang. Kenapa tidak tenang ya? Karena dia merasa ada sesuatu tidak beres. Ada sebuah misalkan di sekarang karena itu kebahagiaan ada kedamaian. Dan kedamaian itu terjadi harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya. Mungkin Pater menggunakan berakar pada perdamaian yang bersumber pada sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan juga dengan ciptaan yang lain. Paus Fransiskus mengungkapkan bahwa peace is also the experience of God's mercy, forgiveness, and benevolence, which makes us capable of turn off exercising mercy, forgiveness, rejecting all forms of violence and oppression. Jadi perdamaian menurut Paus Fransiskus juga merupakan pengalaman akan belas kasihan Allah, akan pengampunan dan akan kebaikan Allah, yang memampukan kita untuk mempraktikkan belas kasihan itu, pengampunan, dan juga yang memampukan kita untuk menolak berbagai bentuk kekerasan dan penindasan. Okay? Jadi perdamaian yang kita terima dari Tuhan atau yang Tuhan berikan kepada kita tak bisa dipisahkan dari peran manusia itu sendiri atau peran kita sendiri
untuk menjadi agen dan saksi perdamaian atau menjadi artisan perdamaian. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Menurut kutipan Injil Matius ayat 8. Jadi dalam hal ini, seperti yang kita katakan tadi, bahwa perdamaian itu merupakan sebuah karunia, pemberian Allah. Oke. Nah, apa yang kita terima dari Tuhan itu juga yang harus kita wartakan sebagai agen pembawa perdamaian kepada orang lain. Tuhan memberikan kepada kita perdamaian sebagai satu karunia. Dan karunia itu harus kita nyatakan juga dalam penghayatan kita setiap hari. Sebuah perdamaian yang otentik berdiri di atas pengakuan akan martabat manusia. Oke, kita sering mendengarkan orang mengatakan untuk memperjuangkan perdamaian, berbagai macam peperangan dan lain-lain sebagainya. Ada yang juga menyelesaikan konflik dengan konflik. Dengan kata lain, ya mereka berusaha untuk mencapai perdamaian itu dengan caranya sendiri. Tetapi sesungguhnya perdamaian yang otentik itu berdiri di atas pengakuan akan martabat manusia, bahwa siapapun dia memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa memperhitungkan jenis kelamin, status ekonomi, sosial, pendidikan, agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tahu menghargai hal ini, menghargai aspek-aspek kehidupan ini, sebenarnya perdamaian itu mudah dicapai. Jangan jauh-jauh, dalam biara juga begitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya bahwa saya pimpinan di sini, dan dia kurang menghargai bawahannya. Demikian juga para korban. Biasanya para suster yang diangkat jadi ketua rumah atau ketua biara atau ketua asrama, kadang-kadang bertindak sesuka hati. Nah, dalam hal inilah perdamaian itu susah dicapai. Kalau kita tidak bisa menciptakan perdamaian di rumah, apalagi di luar. Jadi, nah, karena itu kalau kita mau membawa perdamaian itu keluar, membawa kedamaian itu kepada orang lain, mulailah dari dalam rumah kita sendiri, dalam diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Oke. Nah, kita berbicara tentang panggilan hidup bakti. Berbicara tentang panggilan hidup bakti, kita diajak untuk merenungkan beberapa aspek tentang panggilan itu. Saya secara pribadi mencoba menggambarkannya secara sederhana. Oke, beberapa aspek penting tahap-tahap panggilan kita. Yang pertama sekali, perlu kita sadari bahwa sebagai bagian dari ciptaan Tuhan di alam semesta ini, kita harus menyadari bahwa kita menjadi manusia itu karena sebuah panggilan Tuhan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia pada harinya masing-masing, dan pada hari terakhir Dia menciptakan manusia. Coba Anda bayangkan, kalau Anda diciptakan bukan sebagai manusia, atau Anda masuk dalam kategori hari yang pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, dan lain sebagainya. Kalau Anda bisa membayangkan binatang-binatang peliharaan Anda, kalau kita melihat diri kita seperti itu dan mencoba membandingkan kita seperti saat ini, apa kira-kira bedanya? Anda lebih suka menjadi yang mana? Saya lihat sekarang banyak sekali para pastor, para perhatian suka piara anjing, ada yang suka piara kera. Dia lebih banyak waktu untuk bermain dengan keranya, dengan anjingnya, dengan ayamnya, daripada bermain dengan teman-temannya. Kalau ada yang seperti itu dalam biara, perlu merenungkan kembali makna dirinya, makna panggilannya sendiri. Oke, jadi kita harus sadar bahwa panggilan kita yang paling esensial adalah panggilan dari manusia. Kesadaran akan panggilan itu akan membantu kita juga dalam penghayatan hidup kita sehari-hari. Dan yang kedua, panggilan dari Kristen. Anda tentu mengetahui, banyak orang rahmat keselamatan, iman itu merupakan karunia Tuhan kepada setiap orang. Tetapi siapa yang menjadi Kristen? Siapa yang menerima iman Kristen itu? Tidak semua tentunya. Dan Injil Yohanes mungkin bisa menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini, yaitu semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan dibuang. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku itu jangan ada yang hilang. Artinya, menjadi seorang Kristen itu pun merupakan sebuah karunia Tuhan kepada kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita hormati, kita hargai, dan juga kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah panggilan khusus. Oke, ada yang panggil. Kalau ada teman Anda yang menikah, janganlah berkecil hati. Itu panggilan dia. Panggilan khusus itu ya panggilan biarawati, dan panggilan-panggilan lainnya. Saya masih ingat ketika dulu saya kuliah di Roma, karena teman kelas saya ya, dia itu orang projo dari Ritus Ukraina. Saya cerita di apa namanya itu. Tapi para pastor projo itu punya istri.
Tetapi ada temannya juga yang tidak punya istri. Lalu saya tanya kepada, kamu tidak cemburu teman kamu punya istri? Dia bilang apa? Dia bilang menikah itu panggilan. Saya ini tidak dipanggil untuk jadi imam dan menikah. Dia dipanggil untuk jadi imam dan menikah. Jadi biasa-biasa saja. Artinya dia tahu posisi dirinya. Dia tahu siapa dia. Dia tahu apa makna panggilan itu, dan dia tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk beliau. Kita pun demikian. Kesadaran akan panggilan khusus ini, bahwa Tuhan memanggil saya untuk menghayati iman saya, untuk menghayati kaul-kaul saya, juga merupakan sebuah karunia. Jadi ada orang yang membuat dirinya demikian tidak kawin oleh karena kerajaan Allah. Mungkin ada yang berpikir bahwa dia menjadi imam atau suster atau frater karena kemampuannya sendiri. Jangan pernah lupa, banyak orang menjadi suster, banyak orang menjadi frater, menjadi pastor, tapi gagal. Itu artinya apa? Panggilan khusus yang dia terima itu merupakan sebuah karunia Tuhan, dan kita harus syukuri, kita harus hargai. Okay? Nah, panggilan yang kita miliki itu, yang Tuhan berikan kepada kita itu diikuti oleh misi yang perlu dimainkan oleh setiap orang. Misi itu adalah peran yang perlu kita mainkan. Dalam hal ini, peran perdamaian, artisan perdamaian. Peran itu sangat penting untuk kita lakukan baik-baik. Peran yang baik hanya akan dihasilkan oleh orang yang memiliki kepribadian dan hidup yang baik pula. Oke? Nah, kenapa saya katakan demikian? Ada sebuah prinsip di dalam formasi yang saya pernah lewati, yaitu bahwa dalam formasi itu kita diberikan pembinaan bukan hanya secara intelektual, bukan hanya secara psikologis, emosional, tapi juga hal-hal yang lain, yaitu menyangkut hal psikologis dan juga pembinaan fisik, dalam arti bahwa setiap orang perlu juga menjaga kesehatan fisiknya, juga kesehatan mentalnya, kesehatan emosionalnya, kesehatan spiritualnya, dan juga kesehatan sosialnya. Ini enggak. Kedamaian hati seseorang itu akan tercapai jika ada keharmonisan dari aspek-aspek ini. Hidup yang utuh itu adalah tercipta melalui keharmonisan antara berbagai aspek penting dalam hidupnya sebagai seorang manusia. Antropolitisnya, mungkin ya singkat-singkat aja, oke. Jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa manusia itu sebagai makhluk sukses yang terdiri dari jiwa dan raganya. Okay? Ini ya mungkin hal yang sederhana saja yang perlu kita segera disebutkan aja, oke? Jadi ketika kita bicara tentang manusia dari sudut pandang antropologi Kristen, kita akan berbicara tentang manusia yang terdiri dari jiwa yang badan. Yang berikut, manusia itu terbuka terhadap persekutuan yang sesama dan dengan Tuhan. Oke? Nah, manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga. Dalam Gaudium et Spes dikatakan bahwa man the body and soul, man is one. Artinya manusia itu diciptakan terdiri dari jiwa dan raga. Suatu kenyataan yang harus kita terima. Yang kedua, menurut katekisme Gereja Katolik, saya lupa namanya. Okay. Jadi manusia itu yang diciptakan menurut gambar Allah adalah pada waktu yang sama, pada kesempatan yang sama, merupakan sebuah makhluk korporeal dan spiritual. Makhluk yang bersifat fisikal atau biologis, tapi juga makhluk bersifat spiritual. Tetapi antara kedua aspek biologis dan spiritual ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kenapa demikian? Itu semua dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin nanti Anda akan melihat ada juga para pastor, para suster atau calon-calon suster atau orang-orang di tempat lain yang cenderung memperhatikan kesehatan fisiknya lebih dari kesehatan spiritualnya. Demikian pun sebaliknya, ada yang cenderung memperhatikan kesehatan spiritualnya lebih daripada fisiknya. Katanya, saya kan wajar suster, berdoa lebih banyak, tidak apa-apa, lebih penting. Kalau mengejar kesehatan tidak penting katanya, yang penting bisa berdoa dengan baik. Kalau orang berpikir seperti itu, artinya dia itu kurang paham tentang eksistensi dirinya. Harus ingat bahwa jiwa dan raga itu dua hal yang perlu dihargai, perlu dijaga, dilindungi, dan juga diperhatikan secara seimbang. Oke? Jadi persatuan antara tubuh dan jiwa itu sangat mendalam, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa tubuh lebih penting daripada jiwa, atau jiwa lebih penting daripada tubuh. Oke? Nah, Paulus kedua pun mengatakan demikian, bahwa the spiritual and immortal soul is the principle of unity of human being, whereby it exists as a whole, corporate et anima unus as a person. Artinya dalam hal ini, dengan kata lainnya, persekutuan atau
persatuan antara tubuh dan jiwa dalam diri kita itu merupakan suatu hal yang sangat esensial yang perlu dijaga, dihormati dan juga diperhatikan. Nah, intelektual itu merupakan bagian dari jiwa. Melalui intelektual kita bisa bersatu dan mencapai persekutuan dengan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui refleksi kita, doa-doa kita dan lain-lain sebagainya. Yang berikut, manusia itu terbuka untuk berrelasi yang sama dengan Tuhan. Jadi dalam buku kitab Genesis dikatakan bahwa manusia itu diciptakan bukan sendiri, tetapi dia diciptakan dengan yang lain. Dia diberikan pasangan hidup, seorang perempuan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita pasangan hidup, artinya tidak ada alasan baik kita untuk menyendiri, untuk memisahkan diri dari orang lain, atau untuk menganggap orang lain tidak penting dalam hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki pasangan dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, Allah sudah menghendaki dari awal manusia itu memiliki orientasi sosial untuk berhubungan dengan orang lain, untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Dan selain itu kita harus mengakui juga bahwa dalam hati kita tanpa kita sadari ada kerinduan akan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi spiritual selain sebagai pribadi sosial. Oke? Satu Muslim sendiri pun pernah mengatakan kepada kita, "You have made me for yourself, and our hearts are restless until they rest in thee." Artinya, Tuhan, Engkau telah menciptakan saya demikian, dan hatiku tidak berbahagia sampai dia bersatu dengan Engkau. Kurang lebih terjemahkan demikian. Okay? Nah, implikasinya, karena itu kita bukan untuk berrelasi dengan Tuhan bersama atau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan bersama itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Persekutuan dengan Allah bisa dialami secara nyata dalam persekutuan dengan orang lain, baik dalam komunitas maupun melalui pelayanan kita keluar. Dan keterbukaan terhadap persekutuan ini mengajak kita untuk membangun solidaritas dengan sesama dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kebaikan sesama. Nah, kita adalah pribadi yang sosial, pribadi yang memiliki inclinasi untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, dan juga untuk berrelasi dengan orang lain. Dan itu secara alamiah terjadi dalam diri kita. Yang menjadi persoalan sekarang itu ialah apa? Karena kita memilih siapa yang ingin saya jadi teman saya, kepada siapa saya berbicara, kepada siapa saya menjalin relasi, dan kepada siapa saya melayani. Ini bukan karena Tuhan kehendaki demikian secara alamiah, tapi ini bentuk dari jiwa yang sudah terkontaminasi oleh keinginan-keinginan hal-hal yang tidak penting. Oke? Jadi secara alamiah sebenarnya kita diciptakan untuk membangun solidaritas dengan sesama. Dan entah kita sadar tidak sadar, kebahagiaan kita yang sesungguhnya itu terjadi andaikan kita mampu membuat orang lain pun bahagia. Oke? Nah, menjadi artisan perdamaian di tengah dunia. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam sebuah misi, memanggil kita untuk menjalankan sebuah misi. Misi itu adalah peran yang kita mainkan di tengah dunia. Dalam hubungannya dengan menjadi artisan perdamaian di tengah dunia, misi kita tidak lari jauh dari bagaimana peran kita untuk mewujudkan perdamaian di tengah dunia sesuai dengan karisma dan spiritualitas kita masing-masing. Anda sebagai suster, vokasinya masing-masing. Saya sebagai kamelian, ada pater-pater sebagai pastor Claret, MSCC dan Korea lain. Kita memiliki karisma dan spiritualitas masing-masing. Dan peran kita akan didefinisikan oleh spiritualitas kita itu. Oke, Pak. Sedikit penjelasan. Karisma dan spiritualitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti sebuah uang lontar yang memiliki dua sisi. Secara sederhana, karisma itu adalah rahmat, karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan spiritualitas adalah tanggapan manusia terhadap karunia Tuhan itu yang diwujudkan dalam penghayatan hidup secara konkret melalui misi kita. Karisma itu bersifat tetap atau statis, dan spiritualitas itu bersifat fleksibel, disesuaikan dengan waktu dan tempat, kapan dan di mana atau kemana kita diuji. Nah, setiap mereka memiliki karisma khusus dari Tuhan melalui Bapa atau Ibu pendiri kita masing-masing. Dan bagaimana kita menanggapi karunia itu dan mewujud nyatakan dalam pelayanan kita, itulah spiritualitas tarekat kita. Contoh, saya dari Ordo Kamelia, jadi karisma kami menurut konstitusi kami, Ordo Kamelia menerima dari Tuhan dari Santo Kamilus sebuah karisma berbelas kasih terhadap orang sakit. Karisma itu akan tetap sama kapan saja dan di mana saja. Tetapi spiritualitas kami
dari ordo kalian, baik secara institusional maupun secara individu, menghayati spiritualitas pelayanan terhadap orang sakit, walaupun membahayakan keselamatannya sendiri. Itu gambaran umum. Nah, spiritualitas ordo yang saya alami, yang saya hayati, dan yang teman-teman saya hayati, tentu tidak wajib sama. Oke, misalnya, saat ini saya diutus ke Indonesia, sementara waktu saya di Filipina, kami ditugaskan di rumah sakit sebagai kapten rumah sakit yang melayani kebutuhan spiritualitas dan juga kebutuhan emosional pasien kami. Tetapi ketika saya tiba di Indonesia, situasi Indonesia di tempat saya bekerja menuntut saya untuk bersifat proaktif, menanggapi kebutuhan orang-orang atau umat di sana, yaitu terutama orang-orang dengan gangguan jiwa. Oke, nah, spiritualitas itu bersikap dinamis, fleksibel dalam arti dia menanggapi apa yang ada di depan mata, tuntutan zaman, tuntutan ruang dan waktu. Oke, dari pelayanan saya akan disesuaikan dengan kebutuhan itu. Oke. Tetap akan saya tidak lain tidak bukan yang berdasarkan para karisma yang telah kami terima yang dibariskan kepada kami oleh pendiri kami. Demikian pun halnya dalam tugas kita untuk menjadi artisan perdamaian. Menjadi artisan perdamaian itu merupakan suatu hal yang umum, yang bersifat ideal. Dan bagaimana kita wujudkan perdamaian itu, bagaimana peran kita untuk menjadi artisan perdamaian itu yang kita buktikan, yang kita konkretkan dalam penghayatan spiritualitas kita masing-masing. Oke, nah, salah satu ensiklik yang Paus Franciscus bicarakan tentang bagaimana kita mewujudkan perdamaian di tengah dunia ialah ensiklik Fratelli Tutti. Saya tidak membicarakan banyak tentang ensiklik ini, saya rasa para pembicara sebelumnya juga sudah membicarakan ini. Oke, dalam ensiklik ini Paus menyebutkan bahwa kita semua adalah saudara yang terinspirasi oleh semangat Santo Fransiskus Assisi. Oke, nah, entah kita sadar tidak sadar, dan menurut ensiklik ini, oke, semangat perdamaian yang otentik itu berdasarkan pada sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah saudara. Kesadaran itu menuntut saya untuk menghormati orang lain, untuk menerima dia apa adanya, untuk memperlakukan dia juga dengan baik. Karena saya tahu dia adalah saudara saya. Itulah kira-kira yang menjadi bahan yang perlu kita renungkan ketika kita menjadi artisan perdamaian itu melalui pelayanan kita. Nanti kita akan ketahui bahwa sebagai seorang imam, sebagai seorang sister, calon imam atau calon sister, tugas kita dalam mewujud nyatakan artis sampai jadi artisan perdamaian itu ialah melalui penghayatan pandangan kita. Dan kenapa kita melakukan itu? Karena kita sadar bahwa mereka itu adalah saudara-saudara saya. Dan karena itu mereka juga perlu diperhatikan sama seperti saya memperhatikan diri saya sendiri. Oke? Nah,